Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Betul Nabilaya dengan NP 419221000012. Di sini saya akan memaparkan PPT perihal manajemen kontrak konstruksi, di mana saya akan membahas perihal strategi, regulasi, dan mitigasi sengketa proyek. Mulai dari pembahasan pertama, apa itu manajemen kontrak? Seringkali manajemen kontrak disalahartikan sebagai pekerjaan klerikal atau administratif semata. Sekedar menyimpan dokumen di lemari arsip agar rapi, pemahaman ini sangat berbahaya dan mereduksi nilai strategis dari kontrak itu sendiri. Mari kita luruskan definisinya. Pertama, manajemen kontrak konstruksi adalah proses pengelolaan kontrak yang mencakup tahapan perencana, pelaksana, hingga penyelesaian proyek konstruksi agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang disepakati antara pemilik proyek owner dan juga kontraktor. Manajemen ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua pihak mematuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam kontrak termasuk spesifikasi teknis, biaya, waktu, resiko yang mungkin terjadi selama proyek berlangsung. Filosofi 4T. Parameter keberhasilan untuk mengukur apakah manajemen kontrak kita berhasil atau gagal. Kita menggunakan parameter sederhana yang saya sebut adalah sebagai filosofi 4T. Ini harus menjadi pegangan setiap project manager di lapangan. Pertama adalah tepat mutu. Bangunan harus berdiri kokoh sesuai spesifikasi teknis yang disepakati. Tidak boleh ada penurunan kualitas material demi keuntungan sesaat. Kedua adalah tepat waktu. Proyek harus selesai sesuai jadwal kurva S. Karena dalam bisnis konstruksi, waktu adalah uang. Keterlambatan berarti denda. Ketiga adalah tepat biaya, di mana pengeluaran tidak boleh melebihi anggaran RHB, karena pengendalian cost overrun adalah kunci profitabilitas. Dan keempat adalah tertib administrasi. Ini yang sering diabaikan padahal dokumen adalah pelindung hukum utama. Evolusi manajemen kontrak. Pertama ada era kuno, di mana di masa Mesir kuno dan Romawi pembangunan piramida dan kuil besar memang belum menggunakan kontrak tertulis modern, tetapi sudah ada perjanjian lisan antara penguasa dan pekerja, serta catatan pembayaran tenaga kerja. Selanjutnya, ada di revolusi industri. Ini adalah titik balik kebutuhan infrastruktur seperti kereta api, munculnya istilah hukum yang lebih rinci untuk melindungi hak pihak terkait. Di sinilah Inggris memperkenalkan konsep desain bid, build, dan asosiasi profesi seperti AIA, CIA, CE, dan AIA mulai menetapkan standar. Era digital. Pasca Perang Dunia, kontrak menjadi lebih kompleks dengan klausul penalti dan tenggat waktu. FIDIC pun lahir pada tahun 1913 untuk menstandarisasi kontrak internasional. Integrasi kontrak dengan BIM atau Building Information Modeling dan sistem cloud untuk transparansi data real time. Yang selanjutnya, definisi tujuan strategis. Di mana definisi hukum menurut Black Law Dictionary, kontrak adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang menciptakan kewajiban yang dapat ditegakkan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017. Kontrak konstruksi adalah interaksi hukum yang mengikat para pengguna dan penyedia jasa. Ini bukan sekedar administrasi, melainkan dokumen legal di mana setiap pelanggaran memiliki konsekuensinya atau konsekuensi hukum nyata yang dapat ditegakkan di pengadilan. Berikut adalah 3 tujuan dari manajemen. Pertama, mutu, memastikan hasil spesifik sesuai standar teknis. 2, waktu dan biaya, mengelola perubahan yang pasti terjadi di lapangan. 3. Dispute avoidance, mencegah perbedaan interpretasi perkembangan menjadi sengketa hukum yang mahal.
Lalu yang selanjutnya, teori hukum dan manajemen dalam kontrak. Teori hukum dalam teori kontrak sosial, social contract theory, Jean Jacques Russell, kontrak dalam konstruksi adalah perjanjian sosial yang mengikat para pihak dalam hubungan hukum yang adil. Teori perkaitan obligation theory, Friedrich Carl Sanfani, kontrak menciptakan hubungan hukum berupa perikatan yang mengikat para pihak untuk memenuhi kewajiban yang sudah disepakati. Lalu yang selanjutnya, teori risiko atau risk theory, Peter Drucker. Kontrak konstruksi harus mengatur pembagian risiko antara pemilik proyek dan kontraktor untuk mengurangi ketidakpastian hukum. Lalu yang selanjutnya, teori manajemen, di mana teori manajemen, Project Management Theory, PMI, Project Management Institute, mengatur perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proyek berbasis kontrak untuk menciptakan efisiensi kerja. Lalu selanjutnya, teori agensi teori, Jensen and McLean 1976. Hubungan antara pemilik proyek, prinsipal, dan kontraktor agen harus diatur dengan baik dalam kontrak untuk mencegah molar hazard dan adverse selection. Teori transaksi atau transaction cost theory, Oliver Williams 1979. Kontrak harus disusun secara efisien untuk mengurangi biaya transaksi dan resiko hukum yang tidak perlu. Lalu yang selanjutnya ada tahapan manajemen kontrak, di mana tahapan manajemen konstruksi ada 5. Yang pertama, perencanaan kontrak, menentukan ruang lingkup pekerjaan, jadwal, dan anggaran proyek. 2. Negosiasi kontrak, menyepakati syarat dan ketentuan kontrak antara pemilik proyek dan kontraktor. 3. Pelaksanaan kontrak, mengawasi dan memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan kontrak. Lalu keempat, manajemen perubahan, change management, mengelola perubahan desain dan spesifikasi proyek yang terjadi selama pelaksanaan kontrak. Lalu yang kelima, penyelesaian dan serah terima proyek, verifikasi pekerjaan sebelum pembayaran akhir dilakukan. Aspek penting dalam hukum konstruksi. Konstruksi dalam ekosistem hukum konstruksi, kontrak adalah instrumen paling vital. Ia bukan sekedar dokumen administrasi, melainkan undang-undang yang mengikat para pihak, pemilik proyek, bauler, dan kontraktor. Analisis hukum pada aspek ini berfokus pada kejelasan ruang lingkup, scope of work, dan alokasi resiko. Perizinan dan regulasi. Sebelum aspek teknis dimulai, aspek administrasi harus tuntas terlebih dahulu. Poin ini menyoroti kepatuhan terhadap hukum publik di Indonesia. Hal ini sangat krusial dengan adanya transisi dari IMB, izin mendirikan bangunan, menjadi PBG, persetujuan bangunan gedung. Keselamatan kerja dan kesehatan kerja. K3, konstruksi. Sektor konstruksi adalah salah satu sektor dengan risiko kecelakaan kerja tertinggi. Oleh karena itu, hukum menempatkan K3 bukan sebagai opsi, melainkan kewajiban mutlak. Pada analisis pada poin ini bergerak dari sekedar kepatuhan menjadi perlindungan aset manusia. Selanjutnya, para pihak dan regulasi. Pertama ada owner, kedua ada kontraktor, ketiga adalah konsultan. Di mana owner adalah pemilik dana dan inisiator proyek. Seringkali menjadi sumber sengketa jika terlambat membayar atau mengubah lingkup secara sepihak. Kedua, yaitu kontraktor. Pelaksana fisik bertanggung jawab penuh atas metode kerja, keselamatan, dan kualitas hasil akhir dari gambar. Konsultan, pengawas teknik independen berfungsi sebagai polisi proyek yang memastikan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi tanpa memihak. Jenis pemilihan kontrak.
Lump sum, harga tetap, digunakan saat desain sudah final dan jelas. Nilai kontrak terkunci, fixed price, resiko sepenuhnya di kontraktor. Jika volume material membekak atau harga naik, kontraktor menanggung rugi. Unit price, harga satuan, digunakan saat volume belum pasti. Misal galian tanah, pembayaran berdasar pengukuran aktual, resiko ada di owner. Jika volume di lapangan ternyata jauh lebih besar dari estimasi, anggaran owner bisa jebol. Lalu selanjutnya ada design and build. Model ini menyatukan dua peran yang biasanya terpisah, perencanaan arsitek dan pelaksanaan kontraktor. Berada di bawah satu atap atau satu kontrak, keunggulan utama adalah single point of responsibility. Resiko resiko desain dan konstruksi dibebankan sepenuhnya pada kontraktor. Turnkey atau model terima kunci. Kontraktor bertanggung jawab dari desain, pengadaan barang, hingga konstruksi selesai dan siap operasi. Resiko, performa bangunan dan fungsionalnya sepenuhnya di kontraktor. Risiko dalam proyek dan cara mengatasinya. Pertama, keterlambatan proyek delay. Penyebabnya, proyek meleset dari jadwal kurva S atau S-curve akibat cuaca, rantai pasokan material, atau kinerja tenaga kerja yang rendah. Implikasinya adalah denda keterlambatan, biasanya 1/1000 per hari. Solusi, manajemen jadwal ketat, penerapan critical path method CPM untuk memantau aktivitas kritis, lalu klausul EOT, extension of time, pengaturan prosedur perpanjangan waktu yang jelas jika terjadi force majeure. Denda progresif, menetapkan sanksi bertahap untuk memacu kinerja kontraktor. Lalu selanjutnya, kegagalan konstruksi, building collapse failure. Bangunan runtuh atau tidak berfungsi atau cacat mutu akibat kesalahan desain, material di bawah standar atau pelaksanaan yang buruk. Ini membawa resiko hukum, pidana, dan perdata jika penyedia jasa undang-undang jasa konstruksi. Solusi, QA dan QC berlapis, pengawasan mutu material dan metode yang ketat oleh pengawas. Asuransi mewajibkan asuransi komersial all-risk car dan professional indemnity. Lalu selanjutnya keputusan standar, wajib mengikuti SNI dan standar teknis bangunan gedung. Lalu selanjutnya penyimpangan anggaran cost overrun. Biaya aktual membengkak jauh di atas rencana anggaran RAB. Penyebab utamanya seringkali adalah perubahan desain mendadak, variation order, atau fluktuasi harga material. Solusi, kontrol variator order, perubahan lingkup kerja harus disetujui secara tertulis, baik implikasinya biaya sebelum dikerjakan. Matangkan desain, memastikan desain final sebelum tender untuk meminimalkan pekerjaan tambahan atau kurang. Value engineer, mencari alternatif metode material lebih efisien tanpa mengurangi mutu. Kesalahan dalam kontrak errors. Penyebabnya kontrak yang ambigu, multitafsir, dan tidak adil. Contohnya, lingkup kerja tidak jelas, abu-abu, yang memicu sengketa saling lempar tanggung jawab di tengah proyek. Solusi, legal review, pemeriksaan kontrak oleh ahli hukum konstruksi sebelum tanda tangan. Standar baku, menggunakan kontrak yang teruji, misal FIDIC atau standar Kementerian PUPR sebagai acuan. Definisi prioritas, menetapkan urutan prioritas dokumen hierarki dokumen untuk mengantisipasi jika ada pertentangan pasal atau gambar. Hukum konstruksi dalam preventif lingkungan. Pertama, analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL diperlukan untuk proyek yang memiliki dampak besar terhadap lingkungan. Contoh pembangunan bandara harus melalui studi AMDAL yang mendapatkan izin konstruksi. Selanjutnya, spesifikasi bangunan hijau, Green Building Certification. Proyek konstruksi dianjurkan untuk memenuhi standar ramah lingkungan. Contoh gedung perkantoran yang menggunakan sistem energi terbarukan mendapat sertifikasi hijau. Keberlanjutan dan aspek lingkungan. Gambar ini menjadikan sebuah cetak biru peradaban yang
komprehensif, dan saling koneksi. Narasinya bergerak secara bertahap melalui fondasi paling mendasar, yaitu memanusiakan manusia, menghapus kemiskinan, kelaparan, serta menjamin kesehatan dan pendidikan. Setelah kebutuhan dasar terpenuhi, visi bergeser menuju penciptaan kemakmuran ekonomi yang bertanggung jawab, energi bersih, pekerjaan layak, inovasi, dan kota berlanjutan. Namun dengan batasan tegas untuk melindungi planet bumi, penanganan iklim, serta ekosistem laut dan darat. Standar internasional (FIDIC) Red Book. Standar konstruksi konvensional desain disediakan sepenuhnya oleh owner, kontraktor hanya fokus membangun sesuai gambar. Yellow Book. Standar untuk proyek desain, build, kontraktor bertanggung jawab atas desain dan konstruksi serta kinerja mesin elektrikal. Silver Book. Standar untuk proyek EPC atau turnkey, harga dan waktu sangat ketat, fix, dan resiko mayoritas ditanggung kontraktor. Green Book. Kontrak bentuk pendek digunakan untuk proyek-proyek yang lebih sederhana dan bernilai kecil. Pink Book, versi yang lebih diselaraskan dengan buku merah, digunakan untuk proyek-proyek yang didanai oleh Bank Pembangunan Multilateral (MBD). Pengolahan pekerjaan dan jasa konsultasi konstruksi. Pengadaan pekerjaan konstruksi merujuk pada proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan fisik yang mencakup bangunan gedung, jalan, jembatan, irigasi, pelabuhan, dan infrastruktur lainnya. Pengadaan ini melibatkan kontraktor yang bertanggung jawab atas pekerjaan konstruksi sesuai dengan spesifikasi teknis dan kontrak yang lebih disepakati. Pengadaan jasa konstruksi konsultan construction mengacu pada layanan profesional yang disediakan oleh konsultan untuk mendukung pekerjaan konstruksi, termasuk perencanaan teknis, studi kelayakan, manajemen proyek, desain arsitektur, dan pengawasan pelaksanaan konstruksi. Konsultan bertugas memberikan rekomendasi dan memastikan proyek berjalan sesuai standar dan aturan berlaku. Mekanisme tahapan pengadaan. Alur tender. Kontrak tidak muncul tiba-tiba. Ia lahir dari proses seleksi yang disebut pengadaan atau tender. Secara umum ada dua metode utama yang dipakai. Metode pertama dan yang paling disarankan adalah tender umum, open tender. Ini adalah kompetisi terbuka bagi semua perusahaan untuk memenuhi syarat. Metode paling transparan dan efektif. Untuk mendapatkan harga pasar terbaik, wajib hukumnya untuk proyek pemerintah. Metode kedua adalah petunjuk langsung. Di sini owner langsung memilih satu kontraktor tanpa kompetisi. Apakah boleh? Boleh. Syaratnya ketat. Biasanya hanya untuk kondisi darurat, bencana alam, proyek rahasia negara, atau pekerjaan spesifik yang hanya bisa dikerjakan oleh satu pihak atau paten. Sistem evaluasi tender. Sistem GUR. Lowest bid. Dalam praktik pengadaan barang dan jasa, penentuan pemenang akhir tender tidak dapat disederhanakan hanya pada siapa yang mengajukan harga paling murah. Salah satu pendekatan yang umum digunakan adalah sistem GUR atau lowest bid. Pada sistem ini, peserta tender terlebih dahulu harus lulus evaluasi administrasi dan memenuhi persyaratan teknis minimum yang telah ditetapkan. Setelah itu, dari seluruh peserta yang dinyatakan lulus, penawaran dengan harga terendah ditetapkan sebagai pemenang. Pendekatan ini relatif objektif dan mudah diterapkan, terutama pada pekerjaan yang sederhana, berisiko rendah, dan memiliki spesifikasi teknis yang sangat jelas. Namun, kelemahan utama sistem GUR adalah terletak pada orientasi yang terlalu kuat pada harga. Dalam banyak kasus, strategi banting harga dapat mendorong penyedia mengorbankan kualitas, memperkecil sumber daya, dan mengandalkan perubahan lingkup pekerjaan di tengah pelaksanaan. Akibatnya, proyek yang pada awalnya terlihat ekonomis justru berpotensi menimbulkan keterlambatan, penurunan mutu, hingga pembengkakan biaya di tahapan pelaksanaan. Sistem evaluasi tender yang selanjutnya adalah nilai sistem
merit point. Sebagai alternatif yang lebih komprehensif, perkembangan pada nilai atau merit point system yang menilai penawaran secara lebih seimbang antara aspek harga, kualitas teknik. Dalam sistem ini, kualitas teknik seperti metode pelaksanaan, pengalaman, kompetensi sumber daya manusia, kesiapan peralatan, dan pengelolaan risiko diberi bobot penilaian tertentu. Sementara harga tetap menjadi variabel penting namun bukan satu-satunya penentu. Pemenang tender ditetapkan berdasarkan skor gabungan tertinggi dari seluruh aspek yang dinilai. Pendekatan ini mencerminkan prinsip value for money karena mengakui bahwa kualitas teknik yang seringkali menghasilkan kerja yang lebih andal, risiko yang lebih terkendali, dan biaya siklus hidup proyek yang lebih efisien. Dengan demikian, meskipun harga penawaran tidak selalu yang paling murah, sistem ini memberikan jaminan lebih kuat bahwa penyedia terpilih mampu menyelesaikan pekerjaan secara efektif, berkualitas, dan berlanjut sesuai tujuan pengadaan. Etika pengadaan. Siklus ini menggambarkan sistem pertahanan integritas yang berlapis. Narasi dimulai dari penguatan internal diri, tertib, profesional, dan mandiri, kemudian menjadi dasar untuk menjaga jarak yang sehat dari pihak eksternal, tidak saling mempengaruhi, dan kebebasan benturan kepentingan. Pada akhirnya, seluruh etika ini bermuara pada perlindungan aset negara, memastikan setiap rupiah dibelanjakan secara efisien tanpa pemborosan dan berhasil secara hukum, tanpa suap atau penyalahgunaan jabatan. Intinya, etika pengadaan bukan sekedar aturan administrasi, melainkan komitmen moral untuk mencegah korupsi sejak dari pemikiran hingga tindakan. Hierarki dokumen kontrak. Apa yang terjadi jika ada informasi yang bertentangan antara dokumen, misalnya gambar bertulis besi 10 mm di spesifikasi namun tertulis 12 mm. Mana yang harus diikuti? Disinilah fokus hierarki dokumen. Standar kontrak menetapkan urutan kekuatan hukum, surat perjanjian adalah raja, diikuti syarat khusus, lalu syarat umum, kemudian spesifikasi teknis, tulisan mengalah gambar rencana, dan terakhir adalah BOQ. Jadi dalam kasus tadi seperti spesifikasi posisinya lebih tinggi daripada gambar, kontraktor wajib pakai besi 12 mm. Pahami urutan ini agar tidak salah tafsir di lapangan. Pertama, syarat perjanjian tertinggi, kedua syarat-syarat kasus, ketiga syarat-syarat umum, keempat spesifikasi teknis, kelima gambar kerja, dan keenam daftar kuantitas atau BOQ. Syarat umum atau general. Berikut adalah syarat umum dan syarat khusus. Pertama, berisi pasal-pasal standar yang mengatur hak dan kewajiban dasar hukum yang berlaku, dan definisi istilah biasanya mengacu pada standar baku seperti FIDIC dan PU dan jarang diubah. Lalu selanjutnya yang khusus, penjabaran detail yang spesifik untuk proyek tersebut. Disinilah jebakan kontraktor sering berada, mengatur kebesaran denda keterlambatan misalkan 1% per hari, jadwal pembayaran termin, dan mekanisme penyesuaian harga. Instrumen jaminan bonds pelaksanaan biasanya 5% dari nilai kontrak, jaringan pengamanan bagi owner jika kontraktor gagal menyelesaikan pekerjaan atau prestasi. Uang muka menjamin bahwa uang muka yang diambil kontraktor benar-benar digunakan untuk proyek yang dikembalikan dalam bentuk progres. Pemeliharaan menjamin perbaikan cacat mutu setelah serah terima pertama. PHO biasanya cair setelah masa pemeliharaan selesai. Manajemen risiko. Jenis risiko dalam konstruksi. Pertama, finansial dan ketidakpastian arus kas. Risiko ini sangat sensitif terhadap gejolak eksternal yang seringkali di luar kendali manajer proyek. Kenaikan harga material, inflasi, atau fluktuasi nilai tukar dapat menggerus margin keuntungan dalam sekejap. Di sisi lain, keterlambatan pembayaran adalah serangan jantung, di mana bagi arus kas, kontraktor bisa kehabisan modal dan kerja operasional meskipun pekerjaan di lapangan
berjalan lancar. Lalu yang selanjutnya, risiko teknis, integritas fisik, dan mutu. Kegagalan di sini bersifat fatal dan konkret. Kesalahan desain di awal adalah bom waktu. Jika tidak terdeteksi, ia akan meledak saat konstruksi atau operasional. Ketidaksesuaian spesifikasi bukan hanya soal barang yang berbeda, tetapi penurunan standar keamanan. Resiko teknis menuntut presisi tinggi. Satu perhitungan yang salah bisa meruntuhkan reputasi dan struktur fisik sekaligus. Ketiga, lingkungan faktor. Faktor alam atau eksternalitas. Risiko ini menguji kemampuan adaptasi proyek. Kita tidak memveto cuaca ekstrim atau bencana alam. Proyek lah yang harus mengalah berhenti sementara, melainkan itu dampak proyek terhadap lingkungan seperti polusi, limbah, menciptakan risiko sosial jika masyarakat sekitar terganggu. Mereka bisa memblokir akses proyek yang efeknya sangat melumpuhkan dengan sama melumpuhkannya dengan bencana alam. Lalu selanjutnya manajemen risiko, jenis-jenis risiko dalam konstruksi adalah keempat, risiko hukum, kepastian kontrak dan regulasi. Risiko hukum seringkali merupakan aftermath, dampak lanjutan dari kegagalan risiko lain. Jika proyek terlambat atau manajemen atau material tidak sesuai atau teknis, maka perselisihan kontrak terjadi. Namun, ada juga pemicu eksternal murni seperti perubahan regulasi, pemerintah secara mendadak yang memaksa proyek mengubah desain atau perizinan ulang, yang memakan waktu dan biaya besar. Lalu selanjutnya, resiko manajemen kegagalan koordinasi. Ini adalah resiko internal yang murni disebabkan oleh faktor manusia atau human error. Kurangnya koordinasi antar tim menyebabkan pekerjaan tumpang tindih atau saling tunggu atau bottleneck. Tenaga kerja yang tidak kompeten bukan hanya terlambat kerja, tapi juga meningkatkan potensi kecelakaan kerja dan kesalahan teknis. Tanpa manajemen yang kuat, sumber daya terbaik sekalipun akan terbuang percuma. Berikut ini ada gambar yang mengilustrasikan di mana satu identifikasi, kedua analisis, ketiga memprioritaskan isu, keempat menetapkan pemilik risiko, kelima tanggapan risiko, keenam pemantauan, dan 6 langkah ini adalah manajemen risiko. Strategi mengelola risiko. Diagram ini menggambarkan siklus kewaspadaan yang aktif, yang sistematis, mengubah ketidakpastian menjadi rencana yang terkendali, dimulai dari tahap pengenalan di mana ancaman tidak hanya ditemukan tetapi juga dipahami secara mendalam melalui identifikasi dan analisis. Setelah peta risiko terbentuk, proses beralih di tahapan perorganisasian, yaitu menentukan urgensi, memprioritaskan isu, dan menunjuk siapa yang bertanggung jawab menetapkan pemilik risiko, agar tidak ada risiko yang terabaikan. Tanpa pertanggungjawaban, akhirnya siklus ini bermuara pada eksekusi dan evaluasi, melakukan tindakan nyata, tanggapan risiko, dan terus menjaga melalui pemantauan. Intinya manajemen risiko bukanlah kegiatan sekali selesai, melainkan mekanisme pertahanan yang berputar terus-menerus untuk memastikan ketahanan organisasi. Manajemen risiko ISO 31000. Risiko tidak bisa dihilangkan tetapi bisa dikendali oleh proses ISO 31000. Mewajibkan kita untuk satu, mengidentifikasi, mendeteksi potensi bahaya sejak fase desain. Kedua, analisis, menghitung dampak finansial dan waktu. Ketiga adalah mitigasi, menyiapkan dana kontingensi dan asuransi. Studi kasus 1, variation order.
Di mana masalahnya pada proyek kontrak lamsam ditemukan kondisi tanah lapangan ternyata lunak atau rawa-rawa. Berbeda dengan data tender yang menyatakan kondisi tanah keras. Maka solusinya terjadi kesalahan terbukti pada data awal yang diberikan owner. Maka kontraktor berhak mengajukan variety order atau VO. Perubahan kondisi lapangan yang tidak terduga Unvariant ground condition adalah dasar sah untuk adendum biaya dan waktu. Dan berikut adalah gambar ilustrasinya. Lalu kedua, studi kasus eskalasi harga, di mana konflik inflasi terjadi inflasi mendadak yang menyebabkan harga material utama baja atau semen naik 30% di tengah proyek jangka panjang. Dampaknya, biaya produksi membengkak melebihi harga makin laba, kontraktor terancam memangkrak. Solusinya, cek langsung price escalation untuk kontrak tahun jamak, penyesuaian harga biasanya wajib ada. Jika tidak ada, perlu negosiasi adendum berbasis force major ekonomi. Seperti contohnya di sini, Q1 40%, Q2 45%, Q3 50%, dan yang terakhir Q4 adalah krisisnya. Kasus ketiga, sengketa delay, di mana pada bulan 1 sampai ke 3 proyek berjalan normal sesuai kurva S. Namun pada bulan keempat, lahan belum bebas, kontraktor tidak bisa bekerja, proyek minus 20%. Seperti misalkan ada izin-izin yang belum selesai, atau AMDAL, atau yang lain-lainnya, maka proyek akan mangkrak. Dan mangkraknya pun berbulan-bulan karena prosesnya itu sangat lama untuk mengurus pemberkasan dan lain halnya. Lalu selanjutnya solusinya, extension of time (EOT). Kesalahan owner bukan dasar denda, kontraktor berhak tambahan waktu. Lalu selanjutnya studi kasus kualitas dan retensi. Penahanan pembayaran, masalah pekerjaan fisik selesai namun owner menolak pembayaran termin. Akhirnya terkena karena ada cacat minor, tembok retak, retak rambut, cacat tidak rata. Analisis gunakan mekanisme uang retensi 5%, owner membayar 95%, sisanya 5% ditahan selama masa pemeliharaan. Kontraktor wajib memperbaiki cacat, acuan bagus atau rusak harus dikembali kepada spesifikasi teknis tertulis, bukan karena subjektif. Hal ini sangat membantu owner agar tidak rugi, dan masa maintenance-nya pun bisa beberapa bulan, bukan hanya di 1, 2, 3 bulan, namun dilihat 6 bulannya, 1 tahunnya gitu. Jadi ada pemeliharaan. Lalu selanjutnya klaim versus sengketa, di mana klaim tuntutan atau hak permintaan dari satu pihak atas kompensasi biaya atau waktu, misalnya minta bayar lembur, minta EOT. Ini adalah hal yang wajar dalam bisnis konstruksi yang dikelola secara administrasi. Maka sengketanya atau konfliknya terjadi ketika klaim besar tersebut ditolak oleh pihak lain. Tidak ditemukan titik temu dalam organ negosiasi. Tugas manajemen kontrak adalah menyelesaikan klaim secepat mungkin agar tidak beralokasi menjadi sengketa hukum. Yang selanjutnya adalah jalur penyelesaian sengketa. Di mana pertama, negosiasi prioritas utama musyawarah langsung antara pihak paling murah, cepat, dan menjaga hubungan baik. Lalu yang selanjutnya adalah mediasi, menggunakan bantuan pihak ketiga yang netral untuk menengahi, namun keputusan tidak mengikat. Lalu yang keempat adalah arbitrase atau bani. Pilihan utama konstruksi dipimpin oleh arbiter yang paham teknis sipil, proses rahasia, dan putusan bersifat final atau mengikat. Lalu yang selanjutnya adalah litigasi atau pengadilan. Opsi terakhir, proses paling lama, mahal, terbuka untuk umum, dan
hakim untuk tidak paham teknis konstruksi. Strategi negosiasi atau adendum. Tips untuk owner, jangan pernah bergantung pada satu kontraktor, selalu siapkan kontraktor cadangan plan B untuk meningkatkan posisi tawar, fokus pada solusi win-to-win agar proyek tidak mangkrak ditinggal kontraktor. Tips untuk kontraktor, selalu hitung biaya overhead dan resiko dalam penawaran. Jangan asal murah, perjuangkan klausul yang melindungi arus kas seperti uang muka yang memadai dan terjamin dan termin pembayaran. Tren masa depan, di mana ada dua tren. Pertama, di digitalisasi. Analisa terhadap dokumen juga menunjukkan pergeseran tren manajemen kontrak ke arah digitalisasi dan keberlanjutan penggunaan teknologi BIM, Building Information Modeling System Approach kini menjadi standar baru untuk meningkatkan transparansi dan akurasi data konstruksi. Keberlanjutan ESG. Aspek ESG, environmental, social, and governance semakin mendominasi, di mana kontrak modern kini memajukan kepatuhan terhadap standar lingkungan seperti AMDAL dan Green Building serta keselamatan kerja K3. Berikut adalah materi selanjutnya, di mana pertama itu siklus hidup kontrak konstruksi, di mana fase krusial pengelolaan kontrak dari inisiasi hingga searah terima akhir untuk menjamin kepastian hukum. Pertama, pre-award, penyusunan LKS, gambar teknis, dan tender. Lalu selanjutnya awarding, penunjukan, penandatanganan SPK. Lalu ketiga, execution, kontrak konstruksi fisik dan manajemen FO. Lalu selanjutnya, close out, PHO dan FHO, serta retensi pembayaran. Prosedur perubahan variation order, di mana ada tiga. Pertama itu ada verifikasi, validasi permintaan perubahan lingkup atau desain di lapangan terhadap kontrak asli. Lalu kedua ada estimasi, perhitungan dampak, biaya, dan tambahan waktu LOT yang timbul akibat perubahan tersebut. Lalu selanjutnya legalitas, penyusunan berita acara perubahan adendum kontrak sebagai dasar hukum pembayaran. Lalu selanjutnya itu kita akan membahas perihal klausul force majeure dan mitigasi. Klarifikasi kejadian bencana alam, gempa, banjir, perang, kerusuhan, atau kondisi darurat medis seperti pandemi yang menghentikan progres secara total. Prosedurnya pertama notifikasi tertulis maksimal 14 hari kerja, lalu dokumentasi bukti kejadian, berita media atau BMKG. Selanjutnya audit bersama untuk menentukan status kontrak. Yang selanjutnya adalah administrasi dan klausul denda, di mana ada logbook proyek, catatan harian sebagai alat utama dalam klaim. Denda liquidated damage atau sanksi keterlambatan penyerahan progres, di mana menggunakan rumus denda keterlambatan yaitu LD sama dengan 1/1000 dikali V dikali T. V nilai sisa total kontrak, T sama dengan hari terlambat. Yang selanjutnya adalah manajemen subkontraktor, di mana ada tiga hal. Pertama, tanggung jawab. Kontraktor utama memegang tanggung jawab penuh atas mutu kerja subkontraktor pada owner. Back to back clause, di mana ketentuan ini pembayaran subkontraktor baru cair setelah main kontraktor menerima dana dari owner. Lalu nominated sub NSC, subkontraktor spesialis yang dipilih langsung oleh owner untuk pekerjaan dengan keahlian teknis khusus. Lalu materi selanjutnya implementasi ESG konstruksi.
Pertama, lingkungan environmental, kewajiban pemenuhan standar AMDAL, dan giring budi untuk mengurangi emisi karbon, polusi, serta limbah. Lalu selanjutnya sosial, penerapan jaminan keselamatan kerja. Ketiga, lalu yang selanjutnya adalah tata kelola, governance, penegakan proses tender transparan, persaingan usaha yang bersih. Maka dari pembahasan yang sudah dibahas, memiliki kesimpulan utama. Manajemen kontrak adalah asuransi termurah bagi proyek Anda. Di mana manajemen kontrak produksi adalah proses yang dinamis dan multidimensi. Ia menggabungkan ketertiban hukum, penelitian teknis, manajemen risiko, dan adaptasi teknologi. Pemahaman yang mendalam terhadap seluruh aspek ini, mulai dari persiapan dokumen hingga solusi sengketa, adalah kunci utama untuk memastikan proyek konstruksi berjalan lancar, efisien, dan memberikan manfaat maksimal bagi semua pihak terlibat. Dan berikut adalah resort-resort yang akan digunakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, malam, atau sore. Saya cukupkan pembahasan tugas UAS ini. Terima kasih.